Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Nusantara. Ketemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan kematian ditemukannya jenazah pria di drainase Tol Lampung. Ya. Jadi untuk kronologinya adalah si korban ini kata ataupun menurut dari istrinya ini adalah orang yang sering bekerja sama dengan kepolisian, kaitannya dengan katanya sih ya menangkap mungkin pelaku-pelaku pengguna narkoba seperti itu kata dari istrinya. Dan kebetulan pada saat itu si suaminya itu ya korbannya itu minta izin ke istrinya itu mau ada kerja dengan kepolisian, pihak kepolisian. Nggak tahu itu mau mungkin nangkap apa namanya terkait dengan narkoba atau apa, saya tidak tahu. Itu masih dalam proses penyelidikan seperti itu. Dan dari kata istrinya, sebelum apa namanya saat masih dalam mungkin kontak ya, masih bisa kontak via WhatsApp, via chat, si korban tersebut sempat melakukan panggilan video call kepada istrinya. Dan si korban sempat mengatakan minta tolong, minta dijemput. Katanya dia sedang dijebak oleh oknum kepolisian. Ya. Dan ini masih dalam proses penyelidikan. Katanya dijebak oleh pihak atau oknum kepolisian dan mau dibunuh. Setelah itu si istrinya mungkin bersama keluarga ke TKP ataupun ke tempat yang sudah diminta oleh korban untuk penjemputan. Mereka sudah ke sana, ternyata sudah hilang kontak, tidak bertemu lagi. Dan akhirnya ditemukan pada hari Senin. Seperti itu. Dan sekarang si istri masih menunggu kejelasan dari kepolisian bahwa ini adalah pembunuhan betul-betul atau karena faktor yang lain seperti itu. Tapi yang jelas si korban ini jenazahnya sudah betul-betul menghitam dan bau lah seperti itu ya. Kita tunggu saja update terkini dari media dari kepolisian seperti itu. Oke teman-teman, yang mau menyimak videonya silakan ya tonton sampai habis biar tidak salah paham. Silakan ditonton. Aku tanya mau kemana, dia bilang mau pergi ke Bakau. Sama siapa? Sama polisi. Polisi mana? Ical namanya. Aku kesana mau kerja, nanti pulangnya paling kalau nggak subuh siang. Oh ya udah, hati-hati kataku. Nah dari berangkat itu nggak kenapa-napa. Setelah jam 9 kurang 4 menit dia PC saya kayak orang ketakutan. Bahasa dia gini PC sama saya, yang tolong yang aku dijebak polisi, aku mau dibunuh polisi, tolong jemput aku di Kalianda, kata dia. Setelah itu HP-nya udah nggak aktif lagi. Dalam pemeriksaan awal, mayat tersebut ditemukan dengan mengenakan celana jeans hitam, kaos hitam, serta ikat pinggang kulit coklat, dan dilengkapi barang pribadi berupa kunci sepeda motor dan ponsel dalam kondisi mati. Menurut keterangan Kapolres Lampung Selatan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi yang berada di lokasi kejadian dan polisi akan terus mendalami penyebab kematian korban, apakah ada keterlibatan anggota atau tidak. Komunikasi terakhir bersama dengan korban, Ibu Selja. Pagi sekitaran jam 6 kan dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu minta siapin baju, bajunya itu kaos juga, baju putih kaos juga, celana jeans, tali pinggang, handuk. Dia minta siapin baju, terus aku tanya mau kemana. Jawaban dari almarhum, dia bilang mau ke Kalianda, mau kerja di sana, ada kerjaan. Kata siapa? Aku bilang sama Ical, kata dia. Sama Ical. Oh ya udah, hati-hati kataku. Nah habis itu dia berangkat bawa motor, dan itu nggak sendiri dia bawa motor, dia sama temennya.
temennya itu aku nggak tahu siapa. Oke. Baik. Setelah itu Ibu, informasi yang Ibu dengar pertama kali berkaitan dengan kejadian ini dari siapa dan seperti apa, Bu Selja? Dia video call saya di jam 8.54. Dalam video call itu dia dalam keadaan cemas dan berkata sama saya, "Yang, tolong Yang, aku dijebak polisi, aku mau dibunuh polisi. Jemput aku di Kalianda." Nah, setelah dia minta jemput di Kalianda itu HP-nya udah nggak aktif lagi. Baik. Ibu, tadi kan Ibu sempat mengungkapkan kalau dijebak polisi, ada polisi yang mengejar-ngejar. Memangnya Ibu, apakah sebelumnya pernah memiliki mungkin masalah atau seperti apa dengan pihak kepolisian, Bu? Nggak. Suami aku tuh kalau pulang dari kerja bantu polisi itu, dia nggak pernah cerita. Dia pulang dari kerja itu ya dia duduk main HP sama anaknya, dia nggak pernah cerita ada masalah sama si A sama si B, nggak pernah cerita sama istri. Baik. Korban ini Bu, ini pekerjaan sehari-harinya apa Bu Selja? Dalam 4 bulan ini bantu polisi. Membantu polisi. Untuk apa, Ibu? Bantu polisi nangkap orang pakai narkoba. Oke. Informan begitu, Bu? Iya. Oke. Baik, baik. Kemudian beredar informasi bahwa keluarga ini sempat menduga bahwa ini adalah pembunuhan begitu ya. Apa indikasinya? Mungkin bisa ke kuasa hukum Pak Arozi. Apa yang kemudian ini membuat ada kecurigaan dari pihak keluarga bahwa ini adalah pembunuhan? Ya, baik. Jadi pada waktu ditemukan si korban ini di tol, itu dalam keadaan artinya sudah 4 hari dan si pihak keluarga korban artinya telah dihubungi pada waktu itu di video call, dia takut akan dibunuh oleh oknum polisi dan pada waktu itu terakhir sepengetahuan kami dia pergi dengan saudara Ical. Nah, saudara Ical ini kemungkinan hanya inisial tapi nama sebenarnya masih belum tahu karena saya pribadi pun secara resmi baru hari ini artinya sebagai PH dari keluarga korban begitu. Jadi untuk dugaan atas apakah ini ada motif pembunuhan atau tidaknya, saya untuk ke depannya baru saya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian baik Polres Kalianda maupun dengan Polda Lampung. Begitu untuk Ibu. Untuk perkembangan kasusnya sendiri seperti apa Pak keterangan dari pihak kepolisian? Nah, kalau untuk perkembangan kasus sendiri tadi sudah saya katakan saya baru hari ini resmi tanda tangan kuasanya dan kemungkinan nanti saya koordinasi dengan pihak Polres, baik dari Polres Kalianda maupun dari Polda Lampung. Setelah itu baru saya tanyakan bagaimana nanti perkembangan ataukah ada perkembangan seperti apa, terus apakah memang ada dia diduga dia dibunuh dan juga apa motifnya, baru nanti rencana saya ke depannya baru mau saya tanyakan Ibu. Karena untuk saat ini saya sendiri belum mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian. Karena saya baru hari ini tanda tangan kuasa pada pihak korban. Begitu. Baik, tentunya kita akan terus menunggu ya seperti apa kemudian ini kelanjutan dari kasus ini. Semoga segera terungkap. Ibu Selja terima kasih, Pak Arozi terima kasih juga sudah berkenan untuk live di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu.